Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Widya Lisni dan rekan kelompok saya Desvianti Ramadhani, Eka Putrianingsi, dan Puja Ardiansyah dengan dosen pengajar Pak Doni Putra Utama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penganggaran sektor publik. Baiklah, saya mulai presentasinya. Yang pertama yaitu definisi anggaran. Definisi anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Hubungan perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, perencanaan melihat ke masa depan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Yang ketiga, pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Dan yang keempat adalah anggaran, komponen utama perencanaan keuangan untuk masa depan, memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan. Baiklah, lanjut dengan tujuan anggaran. Tujuan anggaran yaitu memaksa manajer membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Pembuatan anggaran, di mana pembuatan anggaran biasanya dibuat tahunan, namun bisa juga bulanan. Jika tahunan bisa dibagi dalam kuartal atau 4 bulanan. Lalu anggaran berkelanjutan. Anggaran 12 bulan yang terus berjalan jika 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di mana masa depan ditambahkan ke dalam anggaran. Anggaran sektor publik. Pengangguran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program atau aktivitas. Aspek-aspek anggaran sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Fungsi anggaran sektor publik. Di sini ada alat perencanaan, alat kebijakan fiskal, alat penilaian kerja, alat pengendalian, alat politik, alat motivasi, alat koordinasi dan komunikasi, dan alat untuk menciptakan ruang lingkup. Bentuk anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, anggaran modal investasi. Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Siklus anggaran sektor publik Henley 1990. Tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap pelaporan dan evaluasi. Teknik penganggaran publik, yaitu yang pertama pendekatan fungsional, kedua pendekatan pengambilan keputusan, ketiga pendekatan psikologi atau motivasi, empat pendekatan lingkungan berkesinambungan. Jenis anggaran sektor publik, yang pertama anggaran tradisional, kedua anggaran dengan pendekatan New Public Management atau NPM, ketiga Planning Programming and Budgeting System atau BPPS, yang keempat Zero Based Budgeting JBB, Performance Budgeting. Anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaan yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen atau lembaga sesuai dengan objek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, New Public Management atau NPM, yaitu sebuah konsep manajemen publik atau pemerintahan baru yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah
daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Planning, Programming, and Budgeting System PPBS, yaitu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, serta permasalahan yang mungkin akan timbul. Selanjutnya, Zero Based Budgeting atau ZBB, yaitu adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti sebagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero-Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Selanjutnya, Performance Budgeting. Secara teorinya adalah prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara dengan hasil yang diinginkan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance-based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Baiklah, sekian dari PPT kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.